Halo semuanya, belakangan ini hujan terus gak sih? Kayak sekarang di luar lagi hujan ya. Nah, hujan-hujan gini aku tahu aku mau mengangkat topik yang ringan, yang santai aja, yang pasti kalian bisa enjoy dengan ini ya. Itu topiknya adalah tentang pertemanan. Tapi uniknya adalah ini bukan soal pertemanan, bukan dengan manusia, dengan orang, atau mungkin dengan hewan, itu bukan. Nah, ini bagi sebagian orang mungkin terasa kuno atau tidak terlalu istimewa, tapi bagi aku ini adalah suatu hal yang menyenangkan dan bisa menemani aku di saat aku sendiri, apalagi dalam perjalanan. Penasaran gak sih apa ya? Ini adalah radio. Aku mau tanya dulu, di sini mungkin ada yang masih dengerin radio kayak aku sekarang. Boleh angkat tangannya? Oke, oke. Nah, mungkin orang-orang bertanya-tanya, di tengah perkembangan zaman digital ini dan platform-platform musik lain, kenapa harus radio dan kenapa radio? Oke, di sini ada 3 hal yang aku mau kasih tahu ke kalian. Yang pertama itu ada kenapa aku bisa nemuin hobi ini, dan yang kedua itu ada aku bakal nge-spill ke kalian channel atau saluran favorit aku, dan yang ketiga adalah hal unik yang aku bisa temuin dari radio ini. Oke, pertama-tama yang pasti aku mau ngasih tahu gimana aku bisa nemuin hobi ini. Jadi hobi ini adalah muncul atau aku sadarin pas aku lagi di masa pandemi COVID ya. Masih tahu ya, pandemi COVID kita nggak boleh keluar kecuali ada hal yang mendesak, sampai ada hashtag di rumah aja. Nah, di saat itu aku lagi ngerjain tugas dan tiba-tiba keinget atau kangen, rindu masa-masa road trip keluarga, liburan keluarga, dimana kita di mobil dan mendengarkan alunan musik dari radio. Nah, saat itu juga aku langsung searching di Google, aku ketik website radio dan ternyata ada, itu memuat semua saluran radio. Aku klik salah satu channel, dan pas banget itu lagi session lagu nostalgia sebelum COVID-19, dan itu benar-benar ngebawa aku ke lorong waktu seperti yang udah aku sampaikan di awal. Dan aku juga ngeliat beberapa teman-teman tadi ada yang angkat tangan ya, masih mendengarkan radio kayak aku. Sebelumnya di sini aku juga mau cek lagi nih, siapa di sini pejuang PP atau pulang pergi. Oke, ternyata banyak juga ya. Nah, untuk aku, perjalanan ke kampus selama 2 jam lamanya, radio menjadi teman bagi aku yang siap menemani perjalanan aku dengan suara penyiar yang akrab, musik-musik yang diputar, serta berbagai program lainnya yang siap menemani aku, yang membuat perjalanan yang panjang terasa lebih hidup dan lebih menyenangkan. Di sini juga aku, seperti yang aku janjiin tadi, aku mau nge-spill program favorit aku atau channel favorit aku. Channel favorit aku adalah Prambors FM 102,2 dengan programnya Get Along yang dibawain Kak Bella Arswendita. Itu dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Jadi cocok banget ya, aku bilang tadi, untuk menemani perjalanan, apalagi ini pas sore perjalanan pulang dan aku harus menghadapi chaosnya stasiun Sudirman kala rush hour dengan pembawaan Kak Bella tuh yang sangat gaul, musik-musiknya juga kekinian. Jadi kayaknya aku sanggup ya buat menghadapi keramaian ini untuk pulang ke rumah. Tapi radio bukan soal hiburan aja, tapi radio bisa menjadi sumber informasi bagi aku. Saat mendengarkan radio, aku mendapatkan banyak informasi, mulai dari kondisi lalu lintas terkini, terus ada berita-berita update dari nasional maupun internasional, serta aku nggak jarang juga nemuin wawancara-wawancara dengan tokoh penting, tokoh inspiratif, dan beberapa juga ada artis-artis favorit aku, favorit kalian juga mungkin ada. Jadi aku tuh bisa merasa tetap terkonek oleh perkembangan dunia, dan mungkin ada berita yang tertinggal yang belum aku baca atau yang mungkin aku belum lihat dari media lain, aku bisa dapetin di radio ini. Nah, ini yang bikin unik karena radio menawarkan aspek spontanitas. Kenapa spontanitas? Karena menurut pengalaman aku,
selama mendengarkan musik di platform seperti Spotify atau YouTube Music, itu tuh berada di selera kita aja, di lingkaran kita, atau yang disebut dengan algoritma kita sendiri. Sedangkan kalau di radio, aku tuh nggak pernah tahu lagu apa yang akan disetel berikutnya, mungkin genre baru, lagu yang mungkin aku baru dengarkan dari artis baru ya. Terus topik yang diangkat juga sangat tidak tertebak karena biasanya dengan topik politik, lingkungan, kesehatan, atau masih banyak yang lainnya. Jadi mendengarkan radio bagi aku tuh sangat menyegarkan dan fresh gitu kayaknya ya, karena aku nggak pernah tahu apa yang akan dibawakan selanjutnya. Jadi buat teman-teman semuanya yang ada di sini yang udah hadir dengerin aku sampai sekarang, yang mungkin udah bosan sama playlistnya sendiri atau yang udah lama nggak dengerin radio, aku saranin dan aku rekomendasikan coba kembali dengerin radio. Karena sekarang aksesnya udah mudah banget ya teman-teman. Selain dari radio di mobil kita atau mungkin di handphone yang tersedia, kita juga bisa searching di Google, itu ada websitenya banyak ya sebenarnya. Terus beberapa stasiun radio juga ada yang punya aplikasinya sendiri, tinggal di download aja di App Store atau di Play Store dan kalian udah bisa langsung dengerin radio. Nah, siapa tahu kalian bisa nemuin kehangatan dan keasyikan seperti aku yang selama ini terlewatkan. Jadi terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan. Terima kasih.